Masih barengan kita ada Urban di Urban Jreng, cara asik dengerin musik. Wow, selamat siang anak Urban. Sekarang kita udah barengan sama salah satu musisi anak Urban yang pastinya dari Bandung juga, Tiara Effendi. Hai, selamat siang. Selamat siang Kak. Gimana hari ini? Apakah menyenangkan? Menyenangkan Ya. Semoga santai hari ini. santai hari ini, belum tentu nanti malam kita santai apa kagak ya. Tapi anak Urban sekarang kita barengan sama Tiara Effendi yang mana baru aja kemarin di bulan Juli ya Kak Tiara rilis lagu baru anak Urban yang mana ternyata di bulan Juli ini dia baru rilis di untuk tahun ini rilisan pertama ya Kak ya. Betul. Nah yang judulnya Berhenti. Nah sebelum itu ya Kak Tiara kita mau nanya juga gitu, sebelum masuk ke single yang berjudul Berhenti ya, aku mau tahu dulu dong kesibukannya apa nih sebelum mulai project dari si Berhenti ini. Mungkin selama berapa bulan ya berarti ya, terakhir tuh kita ngapain ketemu aja iya maksudnya? Desember tuh. Enggak ngapa-ngapain. Aku sekarang lagi fokus jadi atlet. Demi Enggak deh. yang benar nih. Kegiatan aku sekarang padel seperti By the way nanti di Bandung ada kan? apanya? Padel bakalan ada nanti di Bandung. Udah banyak sih lapang di Bandung sebenarnya. Klub. Oh, klub. Iya, klub baru di Bandung. Kalau misalnya aku lihat dari berita sih ya. Jadi kesibukannya selama ini Padel. padel aja no Urban. Kalau misalnya sebenarnya nih ya, kita kan baru kenal dan baru ngobrol banget tuh sekarang ya Kak Tiara ya. Nah, sebenarnya kegiatan Kak Tiara nih sebelum jadi penyanyi mungkin apa sih? Sebelum jadi penyanyi hanya siswa. Karena gimana ya? Aku kan mulai serius nyanyi mungkin 2010. 2010 aku SMA. Jadi ya menjadi Aku 2010 kelas berapa ya? menjadi anak SMA pada umumnya aja sih waktu itu nggak ada kesibukan aku OSIS gitu-gitu. Terus akhirnya 2010 mulai nyanyi ya mulai ya apa ya kegiatannya nyanyi reguler, terus sempat ikut drama musikal dulu, terus apalagi ya kayak gitu-gitu aja sih, nggak ada yang menjadi mahasiswa. Jadi 2000 penyanyi. Berapa tuh mulai nyanyi tadi? 2010 tapi belum rilis single, belum apa waktu itu aku mulai ya band-bandan anak SMA lah gitu. Terus ikut beberapa festival udah gitu. 2012 aku ikut drama musikal, terus habis itu zaman kuliah mulai nyanyi di wedding reguler gitu-gitu. Terus akhirnya setelah lulus kuliah 2019 rilis single pertama. 2019 rilis single pertama. Jadi sebenarnya benar-benar masuk ke dunia industri itu sebenarnya di 2019. Project sendiri, lirik, segala konsep musik atau dibantu sama teman-teman gitu. Lagu pertama aku judulnya Wahai Tuan, ditulis oleh Done. Terus waktu itu dibantu sama sahabat-sahabatku juga. Kita sok-sok ide bikin record label namanya Kaman Records. Terus udah sekarang juga udah nggak tahu kemana ya. Jangan gitu. Cuman nggak maksudnya labelnya gitu. Kita masih berteman tapi nggak tahu apa ini recordsnya kemana gitu. Terus tapi mangkrak aja ini kayak ya udah itu jadi project kenangan. Terus ya udah dari situlah mulai 2020 single, 2021 single. Project COVID, sama orang lain juga. Pas Covid gimana tuh? Ya udah itu kayak IKN ya. aduh IKN lagi. Ya ilah kata jadi iya sebenarnya waktu itu masih rilis single juga, cuman memang activationnya tidak seaktif sebelumnya. Enggak semasif pas sebelum Covid terus, aja ya. Ya udah terus aku 3 tahun lalu tuh berapa ya? 2022. Ya, itu 2002. Mulai iya benar. Ya. Mulai bergabung bersama dengan The Groove menjadi vokalisnya ya. Pemanis. Menjadi additionalnya The Groove. Terus ya udah deh sampai sekarang ya gitu aja. Maksudnya kayak nyanyi-nyanyi, project-project. Reguler berarti sekarang masih ada. Terakhir kapan tuh? Kalau record label yang dulu sih nggak tahu. Kalau sekarang aku baru gabung di Blue Moon namanya. Oh Blue Moon. Oh jadi iya. single Berhenti ini adalah single pertama bersama dengan Blue Moon. Tapi kalau misalnya dimulai di 2019 masuk industri, sekarang tuh udah 2025 berarti 6 tahun ya. Nah 6 tahun itu apa sih struggle yang Kak Tiara hadapin gitu sebagai seorang penyanyi yang masuk ke dunia industri?
Kalau aku sih ngerasanya struggle terberat ya pasti COVID ya. Maksudnya Oke. apalagi awal-awal ketika kita nggak punya rencana untuk, ya siapa sih yang punya rencana akan diem di rumah selama bertahun-tahun gitu. Cuman agak kagetnya karena itu baru rilis single kedua di mana kita nyiapin semua promotion plan-nya adalah kita mau jalan motor ke Jogja, Bali, apa segala macem. Akhirnya kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Nah itu lumayan PR banget lah. Shocking ya. Lumayan stressful yang tadinya kita aktif banget kemana-kemana, nggak boleh kemana-mana, jadinya itu lumayan stres juga gitu. Cuman akhirnya kan kita nggak bisa kalah terus sama situasi ya. Jadinya akhirnya kita yaudah untuk single berikutnya kita ngapain nih, plannya apa, digital plannya gimana, kita bikin activationnya apa ya. Alhamdulillah dari situ kita mulai belajar menyesuaikan diri dengan keadaan. Ya udah jadi kita menjalani new normal aja. Gitulah anak urban ya, namanya musisi ya. Tapi kalau misalnya dari Kak Tiara sendiri ini kan maksudnya hidup dari kecil tuh dengan keluarga, dengan latar belakang musisi gitu ya, which papanya Kak Tiara jadi vokalis band juga kalau misalnya aku lihat ya. Nah, aku pengen nanya, aku penasaran decision dari Kak Tiara gitu ya. Memilih untuk jadi penyanyi, apakah ada pengaruh dari latar belakang keluarga yang musisi juga atau tentu yaudah? lah. Maksudnya aku tidak disuruh untuk jadi penyanyi. Cuman karena aku ngelihat papaku kerjaan kayak gitu, maksudnya terus kayak seru menyenangkan banget ya dunianya gitu. Terus kayak ngelihat misalnya tiap dia manggung tuh banyak yang nonton, orang-orang kayak kenal sama dia. Nah, itu yang kayak gue mau pengen jadi kayak gitu. Ya dari situ terus udah gitu ternyata aku mulai terjun dan mendalami dunia ini dan ternyata aku suka juga gitu. Jadi ya ya udah. Nah pas pertama banget nih bikin project rilisan album pertama single pertama deh, itu ada bantuan dari papa juga apa enggak, apa kayak ya udah gue sendiri? Bantuan dana ya. Itu mah gue juga mau. Lebih ke sponsor gitu. Jadi iya waktu itu kan akhirnya ya aku berdiskusi lah dengan keluarga kayak aku pengen rilis single gimana apa segala macam. Terus keluarga aku kayak aku kita support gimana kita bisa supportnya, bayarin gitu. Bayarin. Ya udah akhirnya single pertama ya kita berusaha semaksimalnya lah gitu. Terus alhamdulillah sih waktu itu cukup berhasil ya. Berhasil dong, berhasil banget malah. Maksudnya untuk single pertama bisa naik secara organik waktu itu semua radio chart nomor 1 di Bandung, bla 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 semuanya. Jadi kayak oh ya hasil kerja keras kita tuh dibayarnya dengan ini gitu. Dan ya alhamdulillah nyampe lah ke hari ini di sini sekarang dengan bawa single ke-9 ini. Ke single 9 ini yang berjudul Berhenti Anak Urban. Nah, itu juga mau nanya nih Kak Tiara dengan apa ya? Tadi kan Kak Tiara ngejelasin juga ya kalau misalnya di tahun 2022 itu jadi pemanis di The Groove Anak Urban kalau kamu tahu gitu ya. Nah, waktu itu susah gak sih cara ngatur jadwalnya sebagai vokalis band The Groove? Oh enggak, aku enggak sesibuk itu kok guys. Oh ya gitu ya. Alhamdulillah sih semua berjalan dengan lancar ya. Jadi aku pasti ada pernah menemukan kebingungan yang aku harus milih antara mau ke sini apa mau ke sana. Cuman alhamdulillah sejauh ini sih semua berjalan dengan sangat lancar. Jadi jarang banget ada jadwal bentrok gitu. Terus ya udah jadi semua berjalan dengan manajemen waktunya baik aja, bagus aja. Iya, dan kebetulan memang kayaknya IO tuh tahu oh kayaknya ini tanggal segini Tiara nggak bisa tanggal segini gitu. Jadi ya nggak tahu lah kebetulan lah itu ya. Cuman memang alhamdulillah sejauh ini sih lancar banget. Tapi sama The Groove terakhir bareng kapan tuh? Minggu lalu ya. Tanggal berapa kemarin ke Surabaya? Tanggal 3. Ke Surabaya. Tanggal 1 main di Surabaya. Festival atau apa? Enggak, acara UMKM apa gitu. Oh gitu. Ya, pokoknya Anak Urban kalau misalnya kamu nih ya mau ngobrol-ngobrol juga, mau nanya-nanya sama Tiara Effendi, boleh banget Anak Urban di 0811 221 063 yang pastinya selalu terbuka buat kamu. Atau kamu boleh juga DM ke Instagram kita Anak Urban di @urban1063fm. Pokoknya jangan kemana-mana. Kita masih barengan Tiara Effendi yang bakal ngobrolin juga tentang single barunya dia Anak Urban yang berjudul Berhenti. Jangan kemana-mana, aku Anak Urban barengan Gita dan Tiara Effendi di Urban Jreng. Cara asik dengerin musik. Urban 106,3 FM Radio Visual.
Masih barengan kita Anak Urban dan Tiara Effendi pastinya di Urban Jreng, cara asik dengerin musik. Kita balik lagi Anak Urban, tadi kita udah sempat ngobrol-ngobrolnya sama Tiara Effendi. Kamu kalau misalnya mau titip pertanyaan boleh banget di 0811 221063 dan di Instagram kita juga Anak Urban ada di @urban1063fm. Makanya ini kalau misalnya kamu mau ngelihat Tiara Effendi nanti nyanyi secara live juga bisa banget ya. Bisa Nanti kayaknya. Tapi bisa dong. Bisa Anak Urban, makanya kamu iya standby terus nanti sampai jam 3 ya Anak Urban. Nah kita lanjut lagi ya Mbak Tiara. Dari kita mau nanya ini deh, dari semua karya kamu nggak bisa pilih satu. Enggak ini enggak. Okay. Ini yang kamu pikir ini kan kayak mana yang paling kamu suka? Iya. Enggak. Tidak. Yang paling bukan kamu. Ya, dari semua yang dari semua paling project bukan kamu aku. iya. Mau itu solo, mau itu sebenarnya sama, yang justru lagu baru ini yang paling beda dari yang lain. Oke. Ini berhenti ini adalah project yang paling menurut aku sih buat aku paling fresh, paling beda, paling baru dibanding yang lain. Ini menurut aku cukup eksperimental. Dari karena segi apanya tuh? Dari segi musik. Oke. Dari segi kalau tema kan tetap ya patah hati lagi ya. Yang gagal move on itu. Aku selama aku masih belum bisa move on, kalian semua nggak ada yang boleh move on gitu. Oh gitu. Iya parah deh. Temanya masih sama, cuman secara musiknya aku mencoba sesuatu yang baru di lagu ini, dan memang dari awal juga aku bilang kayaknya di lagu selanjutnya aku pengen coba sesuatu yang baru karena bukan bosen ya, kayak kita cobain deh yang kayak gini karena yang ya kayak yang sebelum-sebelumnya kan udah banyak gitu, pengen tahu aja kalau kayak gini gimana gitu, aku ngebawainnya gimana dan orang suka apa enggak gitu. Jadi ya yang kalau dibilang paling beda ini tapi nggak bisa dibilang nggak aku juga sih, maksudnya kayak aku lagi mencoba untuk keluar aja dari zona biasanya. Gitu. Tapi kalau misalnya gitu ya dari respon temen-temen gitu atau mungkin yang pernah workshop bareng sama Kak Tiara gitu ya, ngerasa juga nggak ini kayaknya bukan lu banget deh gitu. Banyak yang komen agak beda ya ini ya gitu. Oke. Negatif atau positif nggak tahu, cuman kayak ya agak beda aja. Agak beda. Aku mau take it as something neutral aja gitu. Jadi agak beda ya. Iya memang gitu. Iya memang ternyata dari segi musiknya. Tapi kalau misalnya dari konsepnya tetap sama ya. Tetap masih tentang seputar galau-galau patah hati. Ya patah hati. Mungkin nanti ada jatuh cinta tapi masih patah hati dulu deh. Nanti kalau misalnya udah jatuh cinta lagi gitu maksudnya. Iya kalau udah jatuh cinta baru lagunya cinta-cintaan. Cinta-cintaan biasanya selama gitu. Aku masih mood. Nah, masih mood. Ya, enggak, kayaknya selama idenya masih banyak tentang patah hati, masih patah hati ya. Nah Kurban, kalau misalnya kamu mau patah hati ini lagi galau, pengen mojok di ruangan kamu, di kamar kamu gitu sambil nangis, dengerin lagunya Tiara Effendi ya. Nah Kurban, berhenti ya. Kita masuk Tiara Effendi rilis single baru Anak Kurban di bulan Juli kemarin tanggal 11 ya kalau nggak salah, tanggal 11 Juli 2025 Anak Kurban. Seperti pertanyaan klise seperti biasanya, tentang apa sih lagunya? Iya betul sekali. Kayaknya aku udah bisa siaran sendiri deh. Mau lagu ini aja, bercerita tentang seseorang yang membutuhkan, yang minta closure dari situationship-nya. Situationship ini lebih gampangnya HTS kali ya. HTS tuh udah kayak so last year ya. Kalau sekarang kan bahasa Gen Z-nya adalah situationship, dimana kayak we don't have any relationship but we do have a relationship gitu, yang kayak sebenarnya kita tuh apa sih gitu, cuman dibilang pacaran enggak, jadi kayak enggak putus. Kalau putus kita kan sayang kok gitu. Kalau putus kan jelas putus tuh jelas. Tadinya ada apa, sekarang nggak ada apa-apa. Ini kan tadinya nggak ada apa-apa, tapi tetap nggak ada apa-apa juga. Tapi nggak ada apa-apa. Nah ini tuh buat teman-teman yang membutuhkan closure. Nah lagu ini tuh untuk kayak lagu ini tuh lebih kayak besok aku akan berhenti mencintaimu, tapi malam ini boleh nggak terakhir sama aku dulu gitu. Sedih banget sih, tapi nggak bisa sih kayaknya gitu. Kalau aku ya, kalau aku di sudut pandang lagunya gitu ya, kan nggak bisa deh. Kayak bodo amat, gue mah terabas aja gitu. Kayaknya kalau kita. Iya, kan sebenarnya situasinya bisa beda-beda ya. Misalnya, udah mau nikah, sama orang lain, kan nggak mungkin diterusin. Nah tapi kayak malam ini boleh gak sama gue dulu gitu. Atau misalnya beda agama, atau misalnya simply gak sayang aja. Ya, pokoknya lagu ini tuh lebih kayak
aku akan berhenti mencintai kamu tapi malam ini sama aku dulu. Sama aku gitu. dulu yuk. Besok lu terserah dah sama siapa dah. Iya, besok ya udah tapi kayak can I have a closure gitu. Sedih banget sih jujur. Iya, jadi kalau diceritain ternyata selama ini tuh lu tuh cuma ada di kepala gue doang ya. Jadi selama ini tuh hayalan aku doang yang. Tapi sebenarnya nih misal ini kan dari sudut pandang cewek ini berarti atau bisa siapa aja ya pokoknya kan yang Delulu gak cewek doang. Betul. Jadi ini tuh untuk teman-teman Delulu di luar sana, sobat Delulu, ini lagu untuk kamu gitu yang kayak halu-halu yang kayak ih chat aku dibalas kayaknya dia suka deh sama aku. Aduh, gitu. Aduh kayak gitu lagi nih cowoknya ngerasa gitu gak ya kayak. Nah belum tentu. Sedih banget. Aduh jangan sama. Jadi jangan cuma aku doang yang excited gitu. Iya kan maksudnya kayak sekarang tuh lagi banyak banget yang kayak Delulu gitu. Dia nanya aku udah makan atau belum, dia peduli banget sama aku. Padahal kayak enggak, itu basic human decency aja. Dan gitu. Siapa tahu ya gabut aja guys. Gabut aja sebenarnya yang ditanya gitu banyak kok gitu. Atau kayak gak cuma lu. Iya jadi mungkin ini tuh sebenarnya ya mungkin si orangnya suka udah halusinasi udah halu kemana-mana Delulu parah total gitu. Jadi ternyata akhirnya dia menyadari bahwa ternyata selama ini tuh cuman dia ada di hayal aku doang gitu sih. Lu suka sama gue tuh ternyata di kepala gue doang ya gitu. Ya udah deh nggak apa-apa, gue besok akan berhenti tapi malam ini temenin dulu boleh nggak gitu. Bakal berhenti tapi kata gue mah susah sih anak urban. Susah. Itu udah sesuatu yang cukup sulit apalagi tipe-tipe terabas ya. Iya, gue. Ya, kita kan tipe-tipe kamu apa? Terabas. Parah. Kayak tembok kuat gitu. Gak ada itu tembok-tembok, mobil gue tank baja gue. Terabas semua kecuali tembok agama agak susah ya. Susah gitu. banget bun. Cuman ya itu ceritanya adalah begitu kurang lebih. Nah ini mau masuk nih based on true story, pengalaman pribadi atau kerabat teman-teman gitu. Sebenarnya kayaknya semua orang kan pernah mengalami masa-masa fase-fase Delulu ini ya gitu. Jadi sebenarnya proses workshopnya itu dimulai dari kita cari referensinya dulu, lagunya mau seperti apa. Abis itu kita ketemu melodinya kayak gimana. Terus tiba-tiba aku kepikiran ada melodi tertentu gitu yang kayaknya nih kata-katanya jangan pergi deh gitu. Nah baru dari situ dikembangin, aku coba tulis jangan pergi apa, terus diterusin udah jadi refnya baru kayak kira-kira ceritanya tentang ini nih, baru kita cari verse-nya, baru kayak ya deng ceritanya bisa nih tentang kayak gini gitu. Jadi aku bikin skenario sendiri di kepalaku, ini ceritanya tuh mau tentang apa gitu. Inspired by true story cuman mungkin gak entirely dari satu cerita. Bukan kayak dari gue galau gara-gara si A jadi gue bikin lagu ini buat si A gitu. Ini tuh kayak cerita yang ini sama ini, yang itu sama banyak. Dijahit semuanya, cerita kehidupanku dan teman-temanku dijahit jadi satu cerita di universe yang dengan berbeda. Pengalaman yang sama gitu ya. Mungkin ceritanya emang beda-beda tapi pengalamannya secara secara umum sama gitu anak urban. Nah, proses kreatifnya berapa lama tuh, dari kapan berarti mulai workshopnya? Sebenarnya agak bingung kalau ditanya berapa lama karena kita kayak sempat workshop terus habis itu sibuk. Aku waktu itu masih bolak-balik Jakarta Bandung segala macam. Mungkin kalau mau disimpulkan kita menyelesaikan ini dalam 3-4 kali workshop kali ya. Itu jadi berarti nggak langsung workshop sekali terus kayak udah enggak. Gitu. Jadi di workshop pertama kita ketemu referensinya kira-kira mau kayak apa, abis itu kita bawa pulang. Terus kayak gini, terus nanti balik lagi akhirnya ketemu melodinya, musiknya seperti apa. Terus kita bawa pulang baru workshop lirik gitu. Seperti itu. Nah, kalau misalnya liriknya sendiri dari kamu atau teman-teman juga bantuin? Aku tulis sendiri sebagian besar. Terus udah gitu kayak dibantu oleh ChatGPT juga. Sekarang kita memaksimalkan teknologi ya. Betul. Jadi kita sempat kayak kira-kira nih kalau misalnya kita mau nyeritain tentang ini liriknya gimana ya gitu. Terus dia secara kasih konsep aja berarti dia kasih beberapa pilihan kata-kata. Terus ada yang kayak ngomong apa sih gitu. Lu tuh ngomong apa ChatGPT gitu kan. Karena ChatGPT. Iya, terus habis itu kita ambil beberapa kata-kata yang menurut kita bagus, kita susun lagi kalimatnya dan menjadilah lagu Berhenti ini. Secara tapi konsep dari keterlibatan aku menulis paling banyak di lagu ini sih. Berarti dari lagu-lagu sebelumnya? Lagu-lagu sebelumnya hampir semua kita nulisnya bareng-bareng sih. Cuman di lagu ini kayaknya porsi aku lebih banyak dibanding lagu lain daripada lagu lain. Berarti di lagu ini tuh dari segi konsep
banyak juga ikut kontribusi secara musik dan secara musiknya banyak. Ada namanya Jericho sebagai produser dan ada Hizkia sebagai music director. Nah dalam proses workshopnya gitu ada struggle-nya nggak, hambatannya atau mungkin apa gitu dari segi nggak ada sih produksi sebenarnya gitu? Nggak ada, semuanya alhamdulillah jalannya lancar banget. Kita bisa dapetin mood yang enak di take pertama, maksudnya kayak di studio pas kita tadinya mau nge-take demo doang, terus ternyata dari demonya aja tuh udah enak deh gitu. Jadi memang tinggal ditambahin ornamen-ornamen terus udah jadi. Dipoles aja berarti ya. Nah berarti kalau misalnya dari lagunya sendiri gitu ya, lu berarti apa ya, pesan tersembunyi mungkin yang pengen lu sampaikan buat pendengar kamu? Berhenti. Teman sobat-sobat Delulu di luar sana, menurut gue sih stop. Stop, jangan buang-buang waktu, jangan buang-buang energi untuk sesuatu yang tidak pasti. Yang tidak pasti, benar juga sih. Karena kalau misalnya, tapi kalau emang mau minta malam ini closure dulu nggak apa-apa. Tapi kadang-kadang orang tuh suka ngeyel gitu loh. Memang ya sampai kan? Akhirnya dia tabrakan sendiri, kecelakaan sendiri, berdarah-darah sendiri. Nangis sendiri gitu. Udah dikasih tahu nih sama temennya, kata gue sih lu berhenti gitu. Tapi tetap tapi aja. Kan emang kita sebagai manusia kita hanya usaha aja dulu sama apa yang bisa kita lihat di depan mata kita sendiri. Sebelum kitanya sakit ya jalan terus aja. Karena tapi pikirannya kayak gitu tuh kayak masih subjektif. Kalau misalnya mikir dari orang ketiga mungkinnya POV lain kayak. Tapi itu tidak bisa dihentikan. Paling nanti tahun depannya baru kayak gue dulu ngapain sih? Iya bener buang lagi. Waktu kayak gitu. Tapi lu pernah bodoh banget, malu gitu. Pernah bego banget kayak gitu? Oh sering. Oh sering. Karena aku tipe bucin total. Bucin total. Yang kayak enggak apa-apa, aku mau berjuang untuk kamu gitu. Kata gue sih berhenti Tiara. Iya kan. Iya. Makanya lagu ini sebenarnya sebagai self reminder ya. Kayak self reminder untuk kayak stop yuk gitu. Stop yuk. Iya, jangan bego lagi dah kata gua mah. Udah capek banget. Cukup kemarin aja gitu. Jangan nangis. Ada korban masih barengan kita ada Tiara Effendi, nanti bakalan nyanyi ya Tiara. Iya. Ini nyanyi cuy. Makanya kalau misalnya kamu nih mau ngelihat Kak Tiara Effendi nanti nyanyiin lagu secara live berhenti anak urban, kamu make sure standby terus di www.urban1063fm.com atau ini secara visual ya, mau ngelihat Tiara Effendi secantik apa sih ya. Parah. Cantik parah. Secantik ini masih disia-siain sih. Parah. Bodoh sih. Jangan kemana-mana, anak urban masih barengan kita dan Tiara Effendi di Urban Jreng, cara asik dengerin musik. Urban 106,3 FM Radio Visual. Masih barengan kita anak urban yang pasti di Urban Jreng, cara asik dengerin musik. Dan kita juga gak sendiri, sekarang masih barengan sama Tiara Effendi. Halo. Ini waktunya dia bersiap-siap untuk bernyanyi secara live anak urban di single barunya ya, anak urban berhenti yang pasti ini. Tapi sebelum nyanyi kita mau nanya 2 pertanyaan dulu deh. Boleh. Yang pertama, goals Tiara Effendi sebagai penyanyi. Susah banget pertanyaannya. Gampang lah. Goals aku sebagai penyanyi, sebenarnya goals aku dalam hidup mungkin menjadi orang yang bermanfaat dan baik sama orang. Udah situ aja. Itu goals dalam hidup penyanyi kan maksudnya kayak misalnya aku bilang aku pengen manggung di sini gitu. Tapi boleh, kan abis itu ada lagi gitu kan. Jadi kalau untuk aku sih sebenarnya aku pengen jadi orang yang bermanfaat. Mudah-mudahan aku melalui lagu aku bisa menjadi manfaat untuk orang lain. Lagu-lagu aku bisa minimal nemenin di jalan atau kayak orang-orang sedih bisa kayak enaknya lagunya buat nangis gitu. Jadi ya itu aja sih goals aku adalah menjadi orang baik dan bermanfaat. Menjadi orang baik dan bermanfaat. Karena kalau misalnya manusia percuma juga ya kalau tidak bermanfaat bagi sesama gitu ya. Betul. At least kalau misalnya gue gak kenal lu gitu ya, gue sebagai penyanyi lagu gue lu denger dan lu ngerasa kayak relate at least ya. Iya. Relate terus bisa nemenin kamu juga yang tadi Tiara bilang juga ada korban. Nah itu yang terakhir nih kita mau nanya. Iya. Menurut kamu dalam berapa tahun ya? 3 tahun ke depan deh, 3 tahun ke depan Tiara Effendi sebagai penyanyi bakal menjadi penyanyi yang seperti apa? Doanya mudah-mudahan menjadi penyanyi yang lebih besar daripada hari ini. Amin. Bisa punya, berarti 3 tahun ke depan udah konser, udah ada albumnya. Amin banget. Udah ada EP, udah ada album. Amin.
ya itulah mungkin ya udah manggung di sana di sini festival apa iya semua pasti itulah impian. Kalau ada acara-acara tuh kayak ini pasti Tiara nih gitu. Ya itu dia anak Urban. Ya sebulan minimal 12 kali manggung lah. Emang gak capek? Enggak, karena ada istirahatnya itu. Iya bener sih. Cuman 12 kali manggung kalau misalnya acaranya gede kan lumayan juga ya. Justru sih bisa ngejar 38, kalau 12 kita pasti bisa. Amin. Oh itu ternyata bear-nya mungkin untuk Tiara Effendi. Ya mungkin kamu boleh kasih tahu gak sih Instagram kamu apa, media sosial? Instagram aku di Tiara Effendi. Lagu baru aku bisa didengerin di semua kanal digital, di seluruh digital platform musik kesukaan kamu. Terus di YouTube bisa di YouTube aku Tiara Effendi atau di YouTube-nya Blue Moon ada video liriknya ya kalau misalnya aku lihat. Nah nanti ada korban lihat, nanti kita bakal puterin juga gitu. Oke, langsung aja kita nyanyi sekarang ya. Oke, tapi Tiara aku boleh minta digedein gak suara di kuping aku? Boleh banget. Nah, cek. Aman boleh. Ya. Pokoknya anak korban, please welcome Tiara Effendi. Berhenti, thank you banget loh ini. Terima kasih, thank you so much for having me. Jangan lupa dengerin dan request terus lagu aku. Tiara Effendi, Berhenti. Let's go.